jadi 140 cc. Linernya udah oblak tuh, ban spill satu-satu nih. Mantep lah, best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Mirgi Garage. Yang kali ini kita kedatangan Honda Beat Deluxe lagi nih bre. Datang jauh-jauh dari Kalideres ke Citra Raya Tangerang buat upgrade motornya. Naik jadi 140 cc pakai part full dari BRT. Tapi datang juga dengan kondisi yang tidak baik-baik aja nih motornya, alias rungkat bre. Coba simak video ini ya bre. Buset, suaranya kasar bener ya bang. Untung nyampe lu bang dari Kalideres ke bengkel kita. Hehe. Lihat nih sampai keluar nih olinya nih dari sisi CVT. Udah mah suaranya kasar banget kayak mesin jahit racing. Bagian dalaman CVT-nya juga becek bener banyak olinya. Aduh, rungkat dah pokoknya bre. Kira-kira masalahnya dari mana nih? Penasaran kan komponen bagian apa aja yang bermasalah dan gimana hasil upgrade-nya di motor ini? Tetap stay tune terus ya, dan jangan lupa subscribe-nya biar kami makin semangat nih bikin konten-konten menarik buat kalian ya bre. Lanjut. Di sini kita bakal bongkar dulu bagian permesinannya. Tadi kendala yang seperti kalian udah bisa lihat dan dengar tadi ya, bakal bongkar dan pastikan di bagian kerakasnya atau bukan. Karena ini rencananya sehari jadi tadinya, cuma kerakasnya dia berisik. Kalau misalnya memang kerakasnya baik-baik aja, mudah-mudahan bisa. Cuman kalau bermasalah ya nggak ada jadinya. Ini kita pretelin dulu semuanya. Knalpot kita buka, coil kita pretelin semuanya. Ini kalau kalian bisa lihat dari kondisi dalaman headnya sih ini masih bersih. Kemungkinan penggantian olinya juga masih oke, masih bagus. Mainan. Nemu mainan dari dia. Nah, ini ketemu nih kendalanya nih. Salah satu kendalanya nih. Gimana Bang Nurdin? Ini bang. Koblak bang tuh. Oblak liner ya. Dari bawah coba Bang, biar jelas Bang. Kelihatan nih. Tuh, kelihatan nggak teman-teman? Oblak liner ya. Nah, nanti kita bakal cek semua kondisi partnya. Ini kondisinya gimana, masih bagus apa enggak? 52,5 untuk kondisi piston yang sebelumnya nih. Kita cek kondisi pistonnya ada di 52,5. Jadi udah bore up juga hitungannya. Cuma kita bakal ganti part pistonnya sama blok pistonnya naik ke 53, naik 0,5. Nah, ini kondisi blok lamanya nih. 52 ya 52-an lah. 90-an, 56 hampir 57. Oke bre, nah ini kita bakal spill kondisi part yang terpasang di motor ini. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini ada blok piston yang linernya udah oblak tuh. Nah bedanya sama BRT, dia linernya tuh dia udah nyatu. Kalau yang BRT nanti kalian bisa lihat pas kita spill produk. Nah kalau yang ini belum nyatu teman-teman. Untuk kondisi pistonnya ini kerak pembakaran aja, masih tipis juga tuh keraknya. Ini kalau dibersihin masih aman. Kondisinya juga masih aman, masih bagus tuh. Masih bagus, jadi ini kalau mau disimpan bisa sebenarnya. Cuman ini kita nggak pakai lagi karena kita ganti set dari BRT. Packing setnya juga ada. Untuk noken as di sini sudah menggunakan BRT tipe T2 teman-teman. Kondisi pelatuknya ini masih bagus ya, in dan X-nya. Jadi di sini nggak gepeng-gepeng, ini masih bagus, nggak jeber. Ini masih aman semua. Tapi ini per klep kita ganti, noken as kita pertahanin menggunakan yang ini. Sekarang kita lagi lakukan pembongkaran pada bagian headnya yang lainnya sambil dibersihkan bagian si ruang bakar ini. Untuk kondisi kerakasnya ini masih aman. Jadi suara yang tadi masih 50-50 kan awalnya tuh ya. Ini dari kerakas apa dari mana? Ternyata penyakitnya udah ketahuan dari si nih boringan ini nih. Nah ini kerakasnya masih aman. Mudah-mudahan ini bisa satu hari jadi. Masih aman. Cuman ini sealnya paling kita ganti nih. Sisilnya kita ganti. Ini isinya tuh oli semua guys. Nah untuk kondisi bos flapnya pada bagian X nya tuh masih aman lah segitu mah, masih aman. Innya juga masih bagus tuh,
Ini klepnya masih menggunakan atau mempertahankan klep standar. Jadi kita naik CC pun ini kita masih tetap pertahankan pakai klep yang standarnya. Kebetulan ini headnya juga udah porting sebelumnya. Jadi kita bakal rapin lagi nggak bang? Nanti kita bakal lihat dulu portingan sebelumnya gimana. Misalnya perlu dirapikan kita rapikan. Misalnya ada hal yang memang tidak memungkinkan ya kita konfirmasi dulu sama ownernya. Nah ini gimana bang? Ini mau diporting atau gimana bang? Ini dirapikan lagi, kurang rata dalam ininya. Hanya dirapikan sedikit aja ya? Dirapikan saja. Tipis-tipis aja ya? Soalnya dia udah portingan ya bang ya? Sudah portingan dia ini, sudah gede soalnya. Oke bre, sambil nunggu motornya dibongkar, tuh kita bakal spill barang apa aja yang akan diganti pada motor Beat Deluxe yang ini. Kita bakal lakukan spill satu-satu nih. Ini ada block set piston, ada injektor, juga. Nah kita bakal spill satu-satu si paket borapnya ini. Pertama ada blok piston, bahannya casting, tuh. Genio 53 mili, ini bisa buat Genio, Scoopy New Freestyle, dan Beat Deluxe sama Beat Street yang LED. Nah, di sini pistonnya sendiri udah pakai yang forging di 53 pin 12, struk standar kompresi di 11:1. Ini cocok buat harian, pakai Pertamax ya bahan bakarnya. Nah, ini ada gasket, ada ring piston, plate piston, fan piston. Ini blok set pistonnya untuk Beat Deluxe dan teman-temannya atau KOJ series kalian bisa bilang. Ada super injektor. Nah, ini karena cc-nya naik, butuh penyesuaian di debit bahan bakarnya. Nah, di sini kita pakai yang 3 volt 180 cc dari BRT. Untuk noken as kebetulan doi udah pakai yang tipe T2 dan per klepnya di sini kita ganti juga yang lebih keras dari BRT. Ini Mioje Beat Karbu, ini universal ya teman-teman ya. Ini universal, kalian bisa pakai untuk Mioje, Beat Karbu, BTSP, Mio standar, ini bisa teman-teman. Di sektor ECU-nya ini ada Juken 5 Plus yang tipe dual band. Jadi buat teman-teman yang bore up tapi masih menggunakan satu injektor, kalian cukup menggunakan ECU Juken yang tipe dual band aja teman-teman. Ini udah satu set sama tiboknya. Dibantu dengan throttle body ukuran 28 mili biar performanya lebih maksimal. Jadi nanti kita bakal pasangin juga nih dari BRT juga G2. Ini yang ukuran 28 satu set dengan banana velonya. Banana velonya ini warna kuning, cakep banget. Kita ganti juga menggunakan yang 20% atau yang warna biru teman-teman. Mana nih kelihatan? Warna biru. Kalian bisa pakai Persivity yang 20% yang warna biru ini. Nah ini paket borafnya, ini motornya sedang dilakukan proses pembongkaran. Mudah-mudahan hari ini selesai. Nah akhirnya kita porting juga bre. Tapi ini kita cuma rapikan aja ya biar aliran udara dan bahan bakar yang masuk itu bisa lebih maksimal. Oke bre, untuk portingnya sendiri ini udah beres tuh. Ini udah kita rapikan lagi. Kita sedikit rapikan dan mungkin agak gede sedikit ya dari sebelumnya itu ya. Tapi ini lebih rapi teman-teman. Nah sekarang langkah berikutnya itu di sini nih kita akan melakukan coak di bagian sini nih. Bagian sini sama bagian sini untuk per klep karena per klepnya besar nih dari BRT teman-teman. Nah kalau kita pasang nih tuh, kita pasang dia ngerepet di sini nih teman-teman. Boleh bantu contohin nggak bang itu? Nah Mentok dia tuh. mentok tuh. Jadi kalau dia pas main ngeper dia merepet ke si tulang headnya itu. Jadi kita harus kikis, nanti hasilnya kita spill. Nah jadi persis di bagian tulangan itu yang dikikis ya teman-teman ya. Itu nggak usah banyak-banyak, yang penting per klepnya bisa main dan tetap aman. Nah oke bang, ini bagian headnya udah kita porting tadi bagian headnya. Terus untuk seal klepnya sendiri, ini yang lamanya tuh udah hancur. Tadi pas kita bongkar hancur. Jadi kalau di sini tuh kalau borap tuh udah pasti dapat gratis seal klep teman-teman. Jadi pakai yang originalnya juga seal klep. Oli mesin juga kalian bakal dapat gratis. Nah ini noken asnya udah kepasang. Ini yang tadi kita bilang ya, ini dikikis untuk menyesuaikan si per klepnya. Nah ini per klepnya nih, tuh. Jadi dia masih tetap bisa main teman-teman. Kalau pas dia ngeper tuh dia masih main, nggak merepet ke si bagian ininya nih. Ini khusus KOJ series ya teman-teman ya. Ini udah kita porting juga. Tuh. Jadi dirapikan dari portingan yang sebelumnya. Untuk pelatuk kita masih gunakan yang standar. Ini masih aman semua. Klepnya juga masih aman. Ini kita udah secure juga bagian klepnya tadi. Nah ini masih aman semua, ini bakal kita rakit dan kita pasangin. Ini yang mengakibatkan atau yang membutuhkan penyesuaian. Karena per klep BRT kalian bisa lihat nih, tuh.
Diameternya dia lebih besar daripada pair clap sebelumnya. Jadi butuh penyesuaian di bagian tulangan si headnya ini. Kira-kira begitulah. Nanti kita bakal bahas lagi nih. Cek kita isi dulu. Oke bang, nih headnya udah kepasang, udah rapi dengan pelatuk standarnya. Ini tinggal nanti kita pasang dan setel lagi. Sekarang kita pasang block set pistonnya nih dari BRT. Nah bedanya block set piston BRT sama yang boring-boringan begini nih. Nih, ini terpisah tuh. Kalau ini udah disatuin. Ini udah nyatu tuh dia. Jadi nggak kelihatan di sini. Ini begini jadi. Kelihatan ya? Sini kita pakein yang 53 pin 12 stroke standar, kompresi di 11:1. Jadi ini nih, enak banget, tinggal pasang-pasang aja. NP. Oke bang, ini kita lagi style clap. Tadi kita beres dial nih, masih nempel. Beres dial, angkanya juga udah ada tuh. Udah selesai, cuman proses dialnya nggak ke video. Nih, buru-buru baik dia bang. Oke, ini mudah-mudahan jos lah. Tinggal pasang TB sama penyesuaian aja di intake-nya ya bang ya. Ini udah 80% nih. Kopetnya udah pasang. Ini masih pakai yang lama ya, masih bagus soalnya hasilnya. Karena kebutuhannya standar, ini cover-covernya kita pasangin. Ini fungsi cover ini untuk pendinginan. Jadi putaran dari si kipas ini dia bantu mendinginkan di area mesin ini nih. Lu kagak mainan ini bang? Nemu? Iya bu, kopinya siap. Malam. BRT ya. Untuk kondisi throttle body lamanya, ini udah hitam, tuh, udah hitam banget. Bagian intake-nya juga udah hitam. Ini udah diperbesar sedikit sepertinya. Sensor TPS sudah pakai BRT, terus sensor ini masih pakai standar. Nanti kita bakal pindahin sensor ini sama sensor ininya, kita pindahin pakai TB yang dari BRT. Ini nggak kita pakai lagi throttle bodinya. Oh, ini anjir itu dulu lagi. Nah ini udah ganti TB-nya pakai throttle body BRT ukuran 28 mili itu. Sensor TPS udah kita pindahin, sensor yang ini juga udah kita pindahin. Injektornya juga sama. Nih, injektornya juga udah kita ganti pakai yang 3 volt 150 cc dari BRT. Terus ini sedikit diperbesar juga, menyesuaikan ininya nih, portingan pada bagian headnya. Jadi disesuaikan. Oke bang, sekarang kondisi mesinnya udah naik. Ini tinggal kita pasangin throttle body aja. Sama bagian kiriannya nih udah dibersihkan. Cuman ini kita belum pasangin sealnya. Tadi ada kebocoran seal dari sini, numpuk semua olinya di sini. Ini udah kita bersihkan, udah glowing lagi. Udah kayak pahanya siapa tuh. Jadi tinggal pasang TB, terus velonya juga tadi udah kita coak, tinggal pasang filter sama TB. Nah biar gampang kita pasang dulu intake-nya, baru nanti menyusul si throttle bodinya. Nah benar, aduh pakai jari yang itu lebih baik. Kepanjangan nih, ini masih kepanjangan. Tapi ini udah rapi tuh, lihat ya, rapi ya teman-teman ya. Hasilnya rapi dan presisi, jadi nggak perlu dilem-lem lagi kalau udah rapi begini nih. Ini tinggal kita potong, soalnya dia kehambat nih di sini nih, kehambat. Nah ini kita potong di sini nanti, biar aliran udara yang masuk bisa lebih maksimal. Kalau kayak gini dia nggak kekecilan, bahkan mapet. Juga kita ganti olinya, bentuknya begini tuh, kayak ada gramnya. Nanti kita buka satuannya. Jadi kalau borap di sini kalian udah free oli mesin kalau borap di sini. Jadi jasanya itu udah termasuk oli mesin sama seal clap kalau motor-motor yang tanpa air radiator. Mekaniknya boleh juga nih kalau mau dibawa pulang. Tuh kipasnya ini masih standar, cuma dia udah bulu derajat di 13,8 kata orangnya. Ini juga sama di 13,8. Ininya juga udah korek jalur
tuh. Kita put di 13,8. Rollernya di selang 89 gram doi. 89 gram rollernya. Slider piece-nya tadi sih agak oblak. Coba nanti kita cek lagi ya. Nah, ini udah oblak begitu. Logo yang parah. Nah, ini biasanya yang bikin berisik nih di putaran awal. Nah, biasanya gitu tuh. Nah, ini silnya juga kita ganti ya, pakai yang original. Sil depannya nih. Nah, gemukin dulu. Enak mas. Pasang, kita ganti silnya. Udah kita sedikit lumasin tadi biar masuknya gampang ya Bang Yuda ya. Iya dong. Cuma plus aja. Plus aja. Nah, ini motornya udah nyala. Ini kita lagi tes dulu sebelum masuk ke rumah. Mundur sampai sono ntar. Kita kalibrasi dulu TPS-nya. ECU juga ini udah terpasang tuh. Jadi masih dihubungkan dengan si ECU standarnya. Si T-box ke ECU standarnya, kemudian ECU juga ke si T-box-nya. Jadi begitulah kira-kira teman-teman. Dilepas baby killernya nih sama ownernya. Sarpul ini. Itu yang buat nasi apa ya? Ownernya ikut ngebengkel bre. Nah, ini setelah baby killernya dilepas, ini belum naik ke mesin dyno ya teman-teman ya. Lebih lepas dari yang sebelumnya. Gimik terus. Oke Bang, nah ini udah naik ke atas mesin dyno. Jadi ini kita bakal dyno tes motornya. Ini udah kepasang semua, ECU juken, permesinannya udah kepasang semua. Sini kita bakal mapping si ECU jukennya biar performanya lebih maksimal. Kita gaskan. Oke bre, kali ini kita udah beres nih dyno mappingnya si Beat Deluxe ini. Nah nih, sama orang ini nih mau dibongkar nih. Apa lihat-lihat lu? Hah? Nah, ini ECU jukennya tuh mantap banget. Nah, untuk grafiknya kita lihat nih. Untuk grafiknya sendiri ini dapat di 13,97 horsepower. Ini udah lumayan banget. Udah jos pokoknya, speednya juga udah bagus. Tadi kita udah lihat juga di dynonya. Nanti kita bakal turunin dan cobain bareng ownernya. Nanti kita tanya juga ownernya hasilnya gimana di motornya teman-teman. Oke bre, nah ini udah jadi motornya. Ini keadaan sore hari di Miri Garage tuh teman-teman ya. Kalian bisa lihat. Sono juga baru selesai dyno. Ini motornya juga baru dipasangin bodi-bodi motornya. Tadi udah dicobain juga sama ownernya. Ini kita tanya sama ownernya hasilnya gimana. Enak apa enggak? Bang, maaf bang. Oke. Izin tes semua nih bang. Ini motornya tadi kan udah sempat lihat dyno juga ya. Udah nyobain juga. Ini hasilnya gimana bang? Wah, pokoknya mantap lah. Mantap ya. Sehari jadi. Emang sedikit lebih mahal tapi emang begitu bang. Buat
sehari-hari soalnya buat kerja. Yoi. Awalnya gimana bang juaranya bang? Soalnya kayak beduk, berisik banget. Ya beduk ya, berisik banget ya. Sekarang udah adem, speknya juga udah naik, grafiknya juga lumayan tadi bang. Makin enak. Mudah-mudahan awet ya bang ya. Oke. Thank you bang. Oke. Udah testimoni bareng temennya, jadi buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe, dan share videonya. Gaskan!